Oke, selamat siang adik-adik. Kita lanjutkan lagi video pembelajaran untuk perkuliahan analisis vektor. Yang dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang teorema Green. Ya, apa itu teorema Green? Apakah ada hubungannya dengan warna hijau? Ya, lebih lanjut nanti akan kita dalami melalui pemaparan pada video ini. Ya, teorema Green yang akan kita pelajari ini erat kaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, utamanya berkaitan dengan integral garis. Pada integral garis, utamanya sepanjang kurva tertutup, jadi C, ya tentu adik-adik masih ingat jenis-jenis kurva tertutup yang sudah adik-adik pelajari. Di antaranya ada kurva sederhana, ada kurva tak sederhana. Ya, untuk kurva sederhana, jadi saya ingatkan kembali, yang tertutup, jadi awal dan ujungnya itu berhimpit, kemudian tidak memotong dirinya sendiri. Sementara kurva tertutup tidak sederhana, ya ujung dan pangkalnya juga berhimpit, tapi kurva tersebut memotong dirinya sendiri. Nah, ini adalah tak sederhana, ini adalah sederhana. Nah, berikutnya untuk kurva tertutup itu biasanya melingkupi suatu daerah. Daerah ada yang terhubung, ada yang tidak. Nah, ini adalah daerah yang terhubung. Nah, karena setiap diambil dua titik pada daerah ini, kita bisa membuat lintasan yang menghubungkan kedua titik tersebut, di mana lintasan tersebut masih berada pada kurva. Nah, ini sebenarnya juga adalah daerah yang terhubung, cuma dia tidak sederhana. Contoh daerah yang tidak terhubung adalah ini. Di daerah ini memuat sebuah lubang ya. Memuat sebuah lubang, juga daerah yang ini. Di daerah ini terpisah ya. Di daerah yang terpisah. Di kedua daerah ini adalah daerah yang tidak terhubung sederhana. Nah, teorema Green nanti akan berlaku untuk daerah terhubung sederhana atau kurva tertutup sederhana. Ya, seperti apa teorema Green? Jadi teorema Green itu mencoba membuat hubungan antara integral garis dengan integral lipat dua. Ya, sedapat saya tuliskan isi dari teorema Green sebagai berikut. Misalkan adik-adik memiliki jadi suatu kurva tertutup sederhana C kemudian D itu adalah daerah yang dibatasi oleh C, kemudian kita memiliki dua fungsi skalar P dan Q, di mana memiliki turunan
parsial pada daerah terbuka yang memuat D, maka padanya akan berlaku integral garis dari PDX ditambah IDY akan sama dengan integral lipat 2 darah D. Jadi integral lipat 2 do P do X dikurang do P do Y dA. Ya, di sini teorema Green memberikan sebuah alternatif penyelesaian dari integral garis khusus untuk kurva tertutup sederhana. Nah, nantinya diharapkan dengan teorema Green ini bisa mempermudah perhitungan integral garis sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, untuk bukti dari teorema Green jadi sedikit rumit sehingga tidak kita bahas pada video ini. Nanti silakan cermati pada sumber yang relevan karena di buku juga belum diberikan pembuktian dari teorema Green umum, namun untuk daerah D khusus yang sederhana sudah ada di buku. Ya, kita langsung ke aplikasi dari teorema Green dalam perhitungan integral garis. Saya berikan contoh sesuai yang di buku, yaitu contoh 1. Pada contoh 1, di sana diberikan atau ingin dihitung X pangkat 4 dx ditambah X dy C. Nah, di sini daerahnya atau C kurva tertutupnya adalah segitiga dengan titik-titiknya adalah 0,0, 1,0 dan 0,1. Jadi ini adalah C-nya terdiri dari 3 ruas garis yang membentuk segitiga kurva tertutup sederhana dengan daerah. Oke, dari sini kita dapatkan persamaan dari garis lurus ini adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 X min X1 per X2 min X1. Jadi kita dapatkan Y min Y1-nya ini kita anggap ini 0 sama dengan Y2 1 kurang 0 per X2-nya adalah 0, X1-nya kurang 1 dikali X dikurang X1. Sehingga kita dapatkan Y-nya adalah minus X kurang 1 atau 1 dikurang X. Jadi ini adalah garis Y1 dikurang X. Nah, sekarang kita coba terapkan terapkan teorema Green dalam menghitung integral garis dari soal pada contoh 1. Ya, berarti bentuk ini bisa kita ubah dengan mengenali P terlebih dahulu, yaitu X pangkat 4. Ya, kita dapatkan PY itu adalah 0. Kemudian Q adalah XY, ya, QX itu adalah Y. Di sini kita sudah kenali
unsur-unsur yang kita butuhkan untuk mengkonversi bentuk integral garis ke bentuk integral lipat. Itu menjadi D X itu Y dikurang 0 DA. Nah, di sini kita tetap bekerja di koordinat kartesius karena kita sudah mendapatkan tadi hubungan Y dan X, sehingga kita integralkan X-nya dari 0 sampai 1. Nah, sementara Y-nya di sini sebagai fungsi ini, itu bergerak dari 0 sampai 1 dikurang X. Y, dy, dx. Ya, kita dapatkan 0, 1, 1/2 Y kuadrat, batasnya dari 0 sampai 1 kurang X, dx. Saya lanjutkan. Ya, saya dapatkan 0, 1, batasnya adalah 1/2, 1 min X kuadrat dx. Nah, ini bisa saya ubah 2 X min 1 kuadrat dx min 1. Sehingga ini batasnya bisa saya ganti menjadi ketika X min 1 tadinya awalnya 0,1 menjadi 1, ini menjadi 2. Oke. Sehingga kita dapatkan 1/2, 1/3 X min 1 pangkat 3, batasnya adalah dari 1 sampai 2. Sehingga kita dapatkan 1/6 di 0, yang ini 1 kali 1. Hasilnya adalah 1/6. Oke, jadi dalam hal ini saya tekankan ke adik-adik semua, ya, jadi hal-hal yang dibutuhkan dalam mengkonversi integral garis ke integral lipat 2. Yang pertama, ya, jadi perlu identifikasi P dan I. Kemudian adik-adik perlu mengidentifikasi persamaan kurva yang terlipat. Kemudian adik-adik perlu mengidentifikasi batas-batas. Jadi dari C berubah menjadi D, dari D berubah menjadi integral tentu. Kemudian ya, mengenterapkan teknik-teknik pengintegralan dalam mencari hasil dari integral lipat 2. Oke. Sementara itu terkait dengan penerapan contoh dari integral teorema Green dalam menentukan integral garis suatu fungsi vektor. Ya, saya lanjutkan pembahasan contoh 2. Ya, di contoh 2 itu ingin menunjukkan bahwa ada kalanya kita lebih mudah jika tidak bekerja di koordinat kartesius, melainkan kita bisa bekerja pada koordinat polar. Oke, lebih jelasnya perhatikan contoh 2 yang akan saya bahas kembali pada hari ini. Oke, di contoh 2, adik-adik bisa perhatikan ingin dicari integral garis dari kuadrat tutup dengan 3YE berpangkat sin X ditambah
7x ditambah akar Y pangkat 4 tambah 1. Oke, langkah yang pertama sama dengan tadi, tentukan P. P-nya adalah 3Y min E sin X. Sehingga kita dapatkan PY-nya adalah 3. Kemudian Q adalah 7X ditambah akar Y pangkat 4 tambah 1. Sehingga QX-nya sama dengan 7. Dari sini QX dikurang PY itu sama dengan 7 kurang 3. Hasilnya adalah 4. Dengan demikian bisa kita ubah C dan terusnya itu akan sama dengan integral lipat 2D 4DA. Nah, perhatikan di sini C di sini berupa lingkaran ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Jadi susah kita memisahkan antara X dan Y-nya. Sehingga ini kayaknya lebih mudah jika kita bawa ke koordinat polar. Berarti X-nya adalah 3 cos theta. Y-nya adalah 3 sin theta. Nah, dalam koordinat polar, jadi DA itu akan bisa kita ubah menjadi RD theta. Jadi 4 DR d theta kali R. Di mana batas dari R-nya itu adalah 0 R3. Dan batas dari tetanya itu adalah dari 0 sampai 2pi. Sehingga kita dapatkan 0 sampai 3 dari 0 sampai 2pi. Kita dapatkan 4 R dr d theta. Nah, nampak di sini ini saling independen ya antara R dan theta, sehingga kita dapatkan integral 02 pi d theta dikali 03 4 R dr. Ini hasilnya adalah 2 pi. Sementara ini hasilnya adalah 4/2 atau 2 ya. 2 R kuadrat atas 0 sampai 3. Ya, kita dapatkan 2 pi dikali ini 9 18. Kita dapatkan 36 pi. Jadi kita dapat 36 pi. Ya, jadi dari contoh doa ini bisa kita tarik sebuah simpulan bahwa konversi dari integral garis ke integral lipat 2 dengan menggunakan teorema Green bisa kita bekerja di sistem koordinat kartesius dan kadang lebih mudah jika bekerja di sistem koordinat polar. Ya, selain digunakan untuk mempermudah perhitungan integral garis, nah ada satu lagi manfaat dari teorema Green yang adik-adik perlu ketahui, utamanya ketika adik-adik ingin mencari luas daerah dari kurva tertutup yang bentuknya tidak beraturan, jadi bukan lingkaran. Jadi misalnya dalam hal ini saya punya kurva berbentuk elips. Jadi buktikan bahwa elips x kuadrat a kuadrat ditambah y kuadrat b kuadrat sama dengan 1
itu luasnya adalah pi kali b. Nah, ini kita bisa aplikasikan teorema Green untuk membantu pembuktian dari hasil ini. Jadi teorema Green kita memiliki hubungan bahwa Ix min P Y dA itu bisa dicari dengan integral garis P dx ditambah I dy. Nah, di sini dengan mengambil ini satu, maka kita dapatkan diruaskan adalah A C P dx ditambah I dy, di mana PY IX dikurang PY sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa ambil beberapa kasus untuk mempermudah perhitungan. Misalnya ambil PY-nya sama dengan 0. Berarti kita dapatkan Q-X-nya sama dengan 1. Atau Q-nya sama dengan X. Jadi, luas bisa kita dapatkan dengan C. P-nya 0. Q-nya X. Berarti X dulu. Dengan cara yang sama, nanti bisa C, Y, DX. Atau bisa juga dengan setengah C, X, Y ditambah Y, DX. Nah, sekarang coba kita perhatikan untuk elips. Kita ketahui untuk elips di atas memiliki persamaan A cos theta Y sama dengan B sin theta. Dengan demikian kita bisa tentukan di sini theta-nya adalah dari 0 theta sampai 2. Kita bisa pilih salah satu, misalnya kita pilih rumus yang ketiga. Nanti kita dapatkan A sama dengan setengah C, X-nya itu adalah A cos theta, kemudian DY-nya DY adalah nih B cos theta D theta ditambah Y-nya adalah B sin theta di DY-nya oke, di sini negatif nih, negatif tadi, negatif, ya, sehingga kita dapatkan dx-nya adalah jadinya plus sin theta dt. Dari bentuk terakhir kita dapatkan theta c b ya, d theta, karena cos kuadrat tambah sin kuadrat nilainya adalah 1. Sehingga tinggal kita turunkan, kita dapatkan setengah 0 sampai 2 pi dikali d theta. Kita dapatkan AB kali 2 dikali 2 pi. Hasilnya adalah pi AB. Jadi terbukti. Nah,
Ini merupakan salah satu manfaat dari Theorema Green. Jadi ketika adik-adik memiliki daerah yang tidak beraturan, nah, dengan bantuan Theorema Green, asalkan persamaan dari kurvanya diketahui, kita bisa menentukan luas daerahnya. Tentunya dengan lebih mudah menggunakan Theorema Green. Oke, sementara itu, jadi silakan dicermati dulu. Jika ada pertanyaan bisa post di grup WA. Ya, saya lanjutkan kembali. Nah, jika di awal saya sampaikan bahwa teorema Green itu hanya berlaku untuk daerah yang terhubung sederhana. Nah, bagaimana halnya ketika saya punya daerah terhubung yang tidak sederhana? Seperti yang saya gambarkan pada layar ini. Nah, ternyata daerah terhubung tidak sederhana ini bisa saya pecah menjadi dua daerah terhubung sederhana. Ini misalkan daerah yang pertama, dan ini adalah daerah yang kedua. Nah, sehingga sebenarnya teorema Green masih bisa kita aplikasikan untuk kasus ini. Nah, jangan lupa untuk kasus ini nanti teoremanya kita pecah. Misalkan ini adalah D1, ini D2, keseluruhannya adalah D integral C dari P dx plus P dy itu yang semula D tidak bisa kita aplikasikan. Ini harus dipecah menjadi D1 plus integral D2. Jadi seperti itu. Sehingga nanti C-nya ini menyesuaikan ya. Jadi yang semula gabungan ya. Jadi ini C1, C2, nah nanti dipecah lagi. Jadi seperti itu. Sehingga nanti ketika menemukan daerah yang tidak terhubung sederhana, jangan kita langsung menjudge, tidak bisa kita cari integral garisnya dengan menggunakan teorema Green. Itu masih bisa kita akali dengan memecah daerahnya. Oke, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Jadi untuk memantapkan pemahaman adik-adik, jadi silakan kerjakan latihan sesuai dengan tugas yang saya berikan. Nanti jika ada permasalahan bisa tanyakan melalui diskusi di grup ya. Untuk hari ini cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih.